Puji Tuhan, kita akan membahas hari ini lebih spesifik lagi tentang ruang lingkup psikologi dalam materi atau mata kuliah psikologi umum. Baik, kita akan perhatikan bersama bahwa ruang lingkup psikologi pada awalnya kita perhatikan yaitu gejala jiwa bisa diidentifikasikan melalui perilaku manusia. Jadi gejala jiwa itu bisa kita perhatikan dari perilaku manusia, di mana jenis perilaku ini dibagi dua, yaitu perilaku yang nampak, overt behavior, dan ada pula yang perilaku yang tidak nampak, yaitu inner behavior. Nah, perilaku yang manusia ini yang dibagi menjadi dua, yaitu perilaku refleksif, di mana perilaku ini terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai organisme. Misalnya, ketika merasa sakit, maka otomatis kita menjerit, atau ketika menggigil, maka reaksi yang kita lakukan adalah kedinginan, kita melakukan dengan menggigil. Nah, reaksi-reaksi ini namanya perilaku refleksif, spontan bisa kita lakukan, ya. Kemudian ada perilaku yang kedua, perilaku non-refleksif, di mana perilaku ini dikendalikan oleh pusat kesadaran atau otak kita. Misalnya kita menulis atau membaca. Ketika kita menulis, maka respon ada perintah dari otak kita untuk menggerakkan tangan kita. Ketika kita sadar, saya harus menulis sesuatu, maka otomatis yang saya lakukan adalah mengambil alat tulis, kemudian mengambil bahan yang akan dipakai untuk menulis, alat tulisnya, kemudian bahannya, buku atau pensil atau kertas yang akan kita gunakan sebagai alat tulis, dan itu dikendalikan dari pusat kesadaran kita atau otak kita yang memberi perintah untuk menulis. Jadi kita memulai melakukan kegiatan atau membaca. Ketika kita melihat sesuatu di depan mata kita, karena kita tahu susunan kata-kata ini ada makna tertentu, maka secara respon kita akan berperilaku untuk membawa mata kita tertuju kepada satu bentuk tulisan, dan kemudian kita mulai melakukan untuk membaca. Bisa dengan gerakan mulut atau dari dalam hati. Jadi kita melakukan tapi semua didasari dengan atau dikendalikan oleh otak. Nah, pembentukan perilaku terbagi menjadi 3. Jadi dari perilaku manusia yang terbagi 2, pembentukan perilaku juga terbagi 3, yaitu pembentukan perilaku dengan kondisi atau kebiasaan. Pembentukan perilaku yang terjadi atau dilakukan selalu berulang-ulang dan disebut sebagai kebiasaan, ya. Juga ada pembentukan perilaku dengan pengertian, insight. Jadi kita melakukan sesuatu karena kita mengerti, kita memahami apa yang akan kita lakukan, ya. Kita tahu perbuatan ini cukup berguna. Jadi ada pengertian, ya. Kemudian ada pembentukan perilaku yang menggunakan model, yang cuma sedapat kita lakukan dibatasi dengan model atau satu pola. Nah, dalam pembentukan perilaku ini dapat tergambar atau dapat kita lihat di slide ini yang digambarkan dengan bentuk fase-fase, ya, atau tahapan dari seorang individu atau seorang manusia. Jadi seorang manusia dalam tingkat
usia katakanlah usia sekolah TK itu masih dalam kategori fase egosentris. Akan terlihat gejala psikologinya apa? Dia merasa selalu benar. Kemudian selalu memaksakan kehendak. Kemudian juga tidak mau berbagi, ya. Ada dorongan dari dalam jiwanya yang membuat dia untuk sulit berbagi dengan orang lain, ya. Ini masih di fase TK, fase usia sekolah TK atau taman kanak-kanak. Nah, kalau dia naik lagi menanjak dalam fase usia sekolah dasar atau SD, itu fase geng usia awal, ya, age awal atau usia awal, itu seorang manusia dia akan masuk dengan istilah konflik adaptatif, di mana dia ingin diterima dalam satu kelompok, ya. Kendati pun dia sudah tidak sulit lagi, dia sudah tidak lagi memiliki keinginan untuk menahan atau tidak mau berbagi, tapi yang penting dia harus diterima dalam satu kelompok. Maka yang sikap atau gejala perilaku yang dilakukan, dia akan mudah mengalah dan mudah berbagi, ya. Itu fase usia awal. Nah, fase geng usia tengah atau usia SMP, ini fase ini kebanyakan manusia atau individu ingin tampil beda. Ingin tampil beda untuk mendapat apa? Untuk mendapat pengakuan. Bisa sama, tapi dia harus berbeda, ya. Itu ada sikap-sikap yang kita melihat anak-anak di usia yang demikian melahirkan atau menampilkan gejala-gejala seperti melakukan sesuatu yang maunya beda dengan orang lain. Jadi ingin tampil beda. Lain lagi untuk di usia selanjutnya, usia sekolah SMA yang di menengah atas, ini dikatakan sebagai fase geng age akhir atau fase geng usia akhir. Nah, di fase geng ini dia memiliki konflik personal. Jadi seorang manusia ini sudah dalam satu kelompok sosial, dan kadangkala lebih condong mempertahankan keutuhan kelompoknya, ya, keutuhan kelompok. Jadi dia mudah membentuk kelompok geng bersama orang lain, tapi untuk menerima kehadiran atau menerima pertambahan anggota kelompok itu ada banyak pertimbangan, ya. Jadi taruh kata dia sudah merasa cukup nyaman dengan kelompok yang dia miliki, ya, atau dia tidak dapat menerima perlakuan kelompok yang lainnya. Jadi di situ banyak kali menimbulkan konflik, ya, menimbulkan konflik karena beda-beda pendapat. Nah, usia yang lebih menanjak ini usia kuliah atau katakanlah seorang mahasiswa. Ini fase identitas. Disinilah manusia sebenarnya sudah dapat memiliki identitas, mulai membentuk identitas dirinya, di mana dia ada pemilihan nilai, ya. Jadi dia sudah mulai dapat menentukan, memilih nilai-nilai hidup yang cukup lebih baik dengan apa yang telah dia jalani. Kemudian sudah cukup ada peneguhan. Jadi dia katakanlah kondisi jiwanya sudah lebih mantap, ya, mapan, ya. Kemudian
Fase yang terakhir adalah fase adaptatif. Dia bisa beradaptasi dengan lingkungan, ya, dapat memahami dan menyesuaikan serta bertahan dan mengikuti situasi yang ada. Jadi manusia, individu di usia adaptatif ini, dia sudah dapat menguasai atau memiliki gejala jiwa yang dapat memahami dan bertahan serta mengikuti situasi yang terjadi di sekitarnya. Untuk beberapa fase ini yang akan dilewati, 5 fase sebelum fase adaptatif itu dinamakan fase kritis. Apa sebab? Karena di fase ini ketika seorang individu tidak berkembang secara baik, secara normal, maka dia di fase adaptatif akan mengalami kesulitan, ya. Di fase yang terakhir akan mengalami kesulitan untuk menentukan, karena di fase-fase sebelumnya dia tidak berkembang sesuai atau tidak sesuai perkembangan yang terjadi atau dalam kondisi normal. Mungkin dia akan mengarah kepada yang namanya abnormal, ya, atau sakit. Itu kondisi-kondisi gejala manusia, gejala jiwa manusia. Maka dari fase-fase yang terjadi ini, kalau diperhatikan, maka kita ketika mempelajari ilmu psikologi ini, kita diharapkan untuk dapat memahami lebih jelas. Jangan lagi kita sudah ada di fase terakhir, namun kondisi jiwa kita masih ada di fase usia tengah atau geng usia tengah. Itu tidak cocok, ya, tidak cocok. Umur sudah di fase akhir, tapi kondisi yang kita miliki masih di kondisi yang di fase awal. Maka itu akan menjadi sesuatu yang sulit. Bahkan dikatakan sebagai mungkin abnormal karena tidak bertumbuh secara sempurna yang diharapkan. Sehingga dalam mempelajari ilmu pengetahuan ini, baiknya kita lebih memahami di mana kondisi kita yang terjadi, ya, di fase mana kita sekarang. Baik, kita lihat bahwa dari fase-fase itu akan ada terbentuk teori perilaku. Ada 5 teori perilaku, yaitu perilaku insting yang merupakan perilaku bawaan, dan insting bisa berubah karena pengalaman. Jadi ada teori insting, di mana teori ini berkata bahwa perilaku bawaan dan insting bisa berubah karena pengalaman. Jadi perilaku yang tidak baik, dia bisa berubah menjadi baik, ya, karena pengalaman. Tapi perilaku yang baik juga boleh menjadi tidak baik, ya. Jadi boleh sebaliknya, karena dipengaruhi dengan pengalaman. Ada teori dorongan. Bagian kedua teori dorongan, yaitu berkaitan dengan kebutuhan organisme yang mendorong organisme itu berperilaku. Ini teori dorongan, ya. Sebenarnya dia tidak akan menjadi seorang pencuri, tapi karena mungkin lapar dengan kondisi yang jadi, kebutuhan yang mendesak, dia harus mencuri makanan sementara dia tidak ada uang. Mungkin ini maksudnya teori dorongan. Kemudian ada teori insentif, ya, perilaku yang disebabkan karena insentif. Dia melakukan sesuatu hanya karena nanti ada dorongan menerima hadiah atau hukuman, ya. Jadi dua kondisi. Kalau dia tidak melakukan yang baik, dia akan dihukum. Tapi kalau dia melakukan yang baik, dia akan menerima hadiah. Jadi ini namanya teori insentif. Dia melakukan sesuatu kegiatan cuma karena akan
termotivasi dengan sesuatu yang akan dia terima. Apakah itu hadiah, apakah itu hukuman. Yang keempat adalah teori atribusi. Itu menyangkut lapangan psikologi sosial. Perilaku yang disebabkan dengan disposisis internal atau dengan motif atau sikap. Ya, perilaku yang dilakukan, perilaku sosial yang dilakukan karena ada motif dan sikap yang didorong baik dari dalam maupun dari luar. Nah, teori yang selanjutnya adalah teori kognitif. Teori kognitif ini adalah perilaku yang dibuat atas adanya pemikiran dalam menentukan suatu pilihan. Jadi teori kognitif ini bagaimana seseorang melakukan sesuatu, ada perilaku yang dilakukan itu karena dilandaskan dengan pikiran untuk menentukan sesuatu pilihan. Tentunya dengan dibarengi beberapa faktor pengetahuan yang dia miliki. Dia menginginkan sesuatu dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dia ketahui, ya. Jadi itu teori kognitif. Bagaimana letak psikologi dalam sistematika ilmu? Seperti kita ketahui bahwa psikologi berdiri sendiri itu nanti di tahun 1879 oleh seorang William Wundt yang hidup tahun 1832 sampai 1920. Itu dia menjadi bapak psikologi eksperimental. Jadi Bapak William Wundt ini melahirkan ilmu psikologi yang pertama sebagai satu ilmu yang mandiri karena dia melakukan penelitian di dalam laboratorium psikologi pertama di tahun 1879. Jadi psikologi memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi sekalipun dia berdiri sendiri, dia memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Yaitu misalnya psikologi dengan ilmu biologi. Nah, sama-sama membicarakan tentang manusia. Jadi antara psikologi dan biologi sama-sama membicarakan tentang manusia. Namun biologi membicarakan manusia secara unsur biologisnya, unsur biologis. Sedangkan psikologi membahas tentang perilaku manusia sebagai gejala kejiwaan. Misalnya, mengenai keturunan, psikologi mempelajari kehidupan turun-temurun, genitasnya. Nah, psikologi mempelajari apa? Sifat, intelijensi, dan bakat. Jadi orang biasa bilang, oh nih boleh heran dia bisa menyanyi karena ayahnya seorang penyanyi. Ada faktor genitas yang turun di sana. Psikologi membahas tentang sifatnya, bakatnya yang turun, ya. Bakatnya, bukan gennya. Gennya dibahas di dalam biologi. Nah, sekarang kita lihat psikologi dengan sosiologi sama-sama membicarakan manusia, namun manusia sebagai objek kajian dan sama-sama membahas manusia sebagai objek kajian ilmu. Namun psikologi membahas manusia dalam konteks hubungan bermasyarakat. Jadi manusia dalam hubungan dia melakukan hubungan bermasyarakat. Sedangkan psikologi dia mempelajari tentang perilaku manusia dalam aktivitas ketika hidup bermasyarakat. Jadi ada beda. Kalau sosiologi membahas dalam satu komunitas manusia, ya, manusia yang ada dalam satu komunitas, tapi psikologi membahas bagaimana perilakunya manusia itu ketika berada dalam satu komunitas atau satu komunitas hidup bermasyarakat. Kemudian psikologi dan filsafat. Filsafat mengkaji tentang hakikat kodrat manusia dan tujuan hidup. Tapi psikologi adalah ilmu percabangan dari filsafat.
ya. Jadi awalnya memang psikologi adalah merupakan salah satu cabang ilmu dari filsafat. Nah, filsafat membahas tentang hakikat kodrat hidup dan bagaimana tujuan hidup manusia. Tapi psikologi merupakan bagian daripada ilmu filsafat yang khusus hanya membahas tentang gejala-gejala kejiwaan yang ada dalam satu individu manusia. Nah, psikologi dengan pengetahuan alam, bagaimana hubungannya? Psikologi dalam kajiannya untuk mengembangkan dan memajukan psikologi, untuk mengembangkan dan memajukan psikologi, mengikuti metode dan cara kerja ilmu pengetahuan alam. Jadi psikologi dalam kajiannya untuk memajukan psikologi itu, dia harus memakai metode dan cara yang ada di dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, ilmu pengetahuan alam berobjekkan benda mati, sedangkan psikologi berobjekkan benda hidup. Itu perbedaannya. Jadi psikologi dan ilmu pengetahuan alam berbeda di objek pengetahuannya, yaitu kalau pengetahuan alam objeknya kepada benda mati, sedangkan psikologi objeknya kepada benda hidup, yaitu manusia. Kiranya video pembelajaran ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua dan akan lebih menambah pengetahuan kita semua. Ini video yang ketiga dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.